Halo, belajar bersama di channel Vindiku. Salam sehat selalu Bapak Ibu. Kita akan belajar untuk memasukkan soal menggunakan Microsoft Word ke dalam LMS menggunakan aplikasi Exam View. Di sini saya akan menggunakan Microsoft Word terlebih dahulu. Tentunya di sini saya sudah membuat satu bentuk soal menggunakan Microsoft Word. Nah, pada saat Bapak Ibu membuat seperti ini dari Microsoft Word, kemudian di sini saya akan buka satu soal. Bentuknya adalah multiple choice. Jadi pada bagian atas ini untuk penggunaan aplikasi Exam View harus menggunakan teks multiple choice. Untuk soal ini seperti biasanya Bapak Ibu sering lakukan, hanya ditambahkan teks ANS, singkatan dari answer. Jadi jawabannya adalah A atau kuncinya adalah A. Kemudian di sini ditambahkan spasi baru, kemudian bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Oke, bagaimana yang ada gambarnya? Untuk penggunaan gambar, ini adalah bentuk-bentuk gambar harus dimasukkan menggunakan format wrap text inline with text. Jadi pada saat Bapak Ibu memasukkan gambar harus masuk sebagai bentuk teks di dalam gambar ini, agar hasil dari soal yang akan kita rubah dalam Exam View generatornya akan terbaca sebagai soal. Kemudian bagaimana ada gambar-gambar yang bentuknya seperti ini. Untuk pilihan-pilihan yang ada gambar, jadi tadi soal seperti ini adalah soal yang berbentuk gambar. Ini tidak masalah asal dia masuk ke inline with text. Demikian juga yang bentuknya jawaban. Jawabannya gambar semua. Nah, ini bagaimana caranya? Untuk gambar-gambar yang berbentuk jawaban yang berbentuk gambar, ya seperti ini ada yang sudah berwarna, nggak ada masalah. Nah, bentuknya seperti ini. Ini adalah soal yang bergambar. Katakanlah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau IPS. Di sini kan biasanya ada hasil yang kita foto dari buku, kemudian kita masukkan di sini. Kemudian jawabannya juga sama, gambar. Bagaimana cara memasukkannya? Hampir sama seperti soal. Ini harus inline with text. Saya contohkan, misalnya di sini, ini sudah kita buat 6 ring, ya, A, B, C, dan D. Ini misalnya seperti ini. Kemudian ini contoh, ini saya buat seperti ini aja Bapak Ibu. Katakanlah di sini, ini sudah inline with text semua gambarnya. Kemudian di sini saya enter, saya taruh kursornya di sini aja, ya, di luar sini. Kemudian kita arahkan kursornya di belakang gambar A, kemudian di enter. Ini secara otomatis menjadi 6 ring opsi B dan seterusnya sampai nanti terakhir adalah D. Untuk bagian kunci jawaban kita berikan teks ANS B. Oke, di sini
saya kira sudah jelas bahwa penggunaan soal gambar maupun jawaban yang bergambar tidak masalah bila kita akan menggunakan exam view. Bagaimana cara memasukkannya ke dalam exam view generator? Langkah yang pertama yang sudah kita buat tadi soal-soalnya seperti Bapak Ibu kerjakan. Kuncinya di sini Bapak Ibu ya, ada ANS. Kemudian di sini harus jadi inline with text untuk yang bentuknya gambar. Selanjutnya kita file, kita save as, kemudian kita masukkan di dalam satu folder yang nantinya kita langsung dapat lihat yang kita hafal gitu ya foldernya. Kita berikan tulisan soal mat 1. Di sini saya tuliskan misalnya contoh. Kemudian save as type-nya di sini harus kita rubah menjadi rich text format atau bintang titik RTF. Ini pilihannya karena kita akan menggunakan exam utility terlebih dahulu. Jadi yang kita gunakan nanti selain exam view generator, exam utility. Setelah kita rubah ke dalam bentuk RTF, kemudian kita simpan, kemudian kita close. Langkah selanjutnya adalah kita membuka exam view import utility. Ini satu paket dengan exam view test generator. Jadi kita klik pada bagian exam view import utility. Kemudian kita klik pada bagian next. Pada langkah selanjutnya, Bapak Ibu, di sini ada folder di tengah-tengah ini. Folder ini adalah folder yang tadi kita masukkan soal RTF-nya. Kemudian kita klik pada bagian icon folder ini. Kemudian kita cari letak folder yang kita masukkan tadi. Oke. Kalau sudah ketemu, select saja di sini foldernya. Nah, munculnya ada di bagian atas Bapak Ibu, up one level. Yang kita berikan tadi soal TO mat 1 contoh.rtf. Kemudian kita select. Berikutnya sebelum kita next, di sini bentuk hasil dari importnya nanti akan dimasukkan kemana. Maka kita klik pada bagian folder paling bawah, kita akan masukkan di tempat yang sama Bapak Ibu. Oke, di sini akan saya masukkan di tempat yang sama. Jadi di sini soal TO1, kemudian select. Maka hasil dari exam view import wizard nanti akan masuk ke dalam folder yang sudah kita jadikan satu dengan folder soal RTF tadi. Kemudian next. Nah, untuk pada bagian default number of column for multiple choice questionnya kita berikan satu, jadi satu kolom saja. Ini terserah Bapak Ibu, karena tadi soalnya kita buat satu, kita pilih satu. Kemudian default number of column for matching questionnya adalah di kolom 1 juga. Yang lain tidak usah dirubah.
hanya 2 ini aja, kemudian next. Kemudian untuk pemilihan, ini kan question number style-nya kita kasih angka 1 untuk soal. Kemudian untuk jawabannya kita pilih tadi adalah A titik. Kalau Bapak Ibu pilih A titik kecil, yang ini. Tadi saya menggunakan A besar yang kapital, A titik. Kemudian tidak ada yang dirubah lagi, hanya ini saja. Kemudian next, dan next lagi, finish. Kita akan lihat. Nah, di sini sudah terbaca. Untuk jumlah soal multiple choice 40 sudah tersimpan di dalam bank dari exam view importnya. Totalnya berjumlah 40. Kemudian kita minimize saja. Kita masuk ke folder yang kita simpan tadi. Nah, di sini sudah ada Bapak Ibu. Bagaimana cara membukanya? Di sini sudah ada tumat satu contoh. Nah, di sini yang ini ya. Ini yang kemarin saya buat .bnk atau bank. Jadi data bank soalnya sudah ada di sini. Kita klik 2 kali. Ini akan masuk ke dalam exam view test generator. Jadi akan terlihat. Oke, di sini ada exam view test generatornya. Jadi soal-soal yang akan Bapak Ibu masukkan ke LMS-nya akan terlihat dulu seperti ini. Ini adalah bentuk soal yang nanti akan kita masukkan ke dalam LMS. Bila mana dari soal yang Bapak Ibu tadi buat, ini saya akan split seperti ini. Kita cocokkan, ada enggak gambar-gambar yang tidak masuk di dalam LMS ini. Katakanlah ada gambar yang tidak masuk. Ya. Ini saya akan jelaskan di sini. Bagaimana cara menambahkan, merubah, mengedit gambar soal yang sudah masuk ke dalam test generatornya ini. Katakanlah yang soal ada gambar dan pilihannya gambar juga ya di soal 40. Oke, yang ini. Ketika kita klik, ini akan tetap secara otomatis terseleksi soal dan pilihan jawabannya. Untuk pilihan jawaban di sini B, poinnya 1. Ini secara otomatis. Nanti akan bisa menjadi penilaian pada saat kita masukkan ke LMS. Langkah pertama adalah double klik atau klik 2 kali. Tahap ini adalah bentuk dari teksnya yang berupa gambar. Ini bisa kita kecilkan atau kita besarkan sesuai dengan keinginan supaya lebih jelas. Bila mana ada masalah di sini, ini misalnya di sini hilang untuk soal A, maka kita cari di soal kita yang di Microsoft Word-nya, kita cari soalnya. Oke, di sini kan katakanlah tadi A-nya hilang. Di sini ada A yang sudah ada jawabannya ini. Ini tinggal klik kanan, copy, kemudian atau Ctrl C. Di sini kita masuk ke exam test generatornya, klik kanan, paste. Semudah itu Bapak Ibu. Kemudian kita sesuaikan lagi gambarnya. Kalau sudah gimana? Nah, ini adalah pilihan ya. Misalnya salah nih, bukan B, ini A. Ini bisa kita rubah Bapak Ibu. Ya, ini secara otomatis nanti akan tertulis di situ. Untuk bentuk soalnya misalnya kalau SD misalnya 3 gitu ya. Ini kita kurangi aja Bapak Ibu. Di bagian choice di sini kita kasih 3. Nah, di sini.
3. Kalau di tingkat SMA mungkin 5. Kita kasih 5, kita tambahin. Nah, di sini kita tambahnya di sini. Kita copy lagi, kemudian taruh, klik kanan, paste. Semudah ini ya untuk penggunaannya. Berikutnya bagaimana kalau mengurangi? Di sini jadi 4. Kalau tingkat SMP di sini 4. Oke, nggak ada masalah. Untuk jawaban kita pilih boleh yang dari kolom ini, atau Bapak Ibu tinggal klik aja pada bagian pilihan A, B, C, atau D. Jika sudah, kita simpan record. Nah, ini sudah selesai. Kalau sudah, kita rubah, kemudian kita edit. Bagaimana misalnya saya ingin menambahkan bentuk soal yang lain. Oke, di sini misalnya, kemudian kita pilih esai, kemudian oke. Kemudian kita buat sebuah peta yang digambar dengan skala 1:500.000. Berapakah jarak pada peta jika jarak yang sebenarnya adalah 25 km? Jika jawabannya di sini adalah pertama untuk diketahui, kemudian di sini skala sama dengan 1/500.000. Kemudian diketahui jarak sebenarnya sama dengan 25. Ini kita geser aja ya Bapak Ibu, kita ke atas biar bisa lebih luas. Kemudian jika 1 km adalah 100.000 cm, maka jumlahnya 25 kali 100.000 sama dengan 2.500.000 cm. Ini adalah jawabannya. Kemudian kita record. Oke, jawabannya. Nanti ini manual ya Bapak Ibu ya, tidak sama seperti pada saat ini kita klik 2 kali aja kalau mau dirubah. Untuk bagian ini ya, tinggal kesulitannya kita bisa bikin rubriknya Bapak Ibu. Ya, bisa tinggal kesulitannya adalah sedang. Jadi Bapak Ibu juga bisa langsung memberikan rubriknya. Untuk jawabannya, spasinya kita pilih yang otomatis aja. Kemudian klik OK di sini, kemudian disrecord. Ini harus diganti ya. File ini harus diekspor dulu, file pada pojok kiri atas. Ingat, ini kita menggunakan exam view test generator. File, export, kemudian kita pilih Blackboard yang versi 7.1.9.0. Klik. Nah, pada bagian ini Bapak Ibu akan memasukkannya, kita sesuaikan aja file ini sesuai dengan nama soalnya. Ini contoh. Kemudian ini pilihan save as type-nya adalah Blackboard, kemudian disimpan Bapak Ibu. Untuk bagian name ini sama juga. Kita misalnya berikan soal TO 1 contoh. Untuk yang deskripsi ini opsional, artinya boleh Ibu tambahkan atau Bapak tambahkan. Bentuknya untuk formatting HTML tetap. Feedbacknya use exam relational. Untuk feedback di sini boleh menggunakan yang atas maupun yang bawah, feedback ya, rasional atau yang feedback biasa, atau misalnya tidak juga nggak apa-apa. Artinya di sini nanti ketika jawaban benar, misalnya jawabannya dipilih benar, akan ada tulisannya feedbacknya adalah jawaban correct, atau ketika salah incorrect.
itu ya Bapak Ibu. Ini kita kasih none aja. Deskripsi boleh diberikan materi, misalnya kelas 7 sampai dengan 9. Contoh. Untuk bagian image, jadi nanti pada saat kita buat, yang gambar-gambar ini akan masuk ke dalam satu tempat. Nah, ini kita bisa copy aja, kita samakan namanya, direction name-nya. Kemudian oke, biar nanti soal dan foldernya sama Bapak Ibu. Klik oke aja. Kalau sudah, ini bisa di close. Nah, ini kita close lagi supaya tidak berat Bapak Ibu ya. Untuk soal yang tadi, yang contoh, ini sudah ada di sini Bapak Ibu. Ini berupa zip ya. Ini soal TO. Dan untuk folder juga sudah masuk ya di sini, di dalam ini. Kalau kita buka foldernya, kita klik 2 kali aja. Nah, di sini sudah masuk Bapak Ibu. PPPG-nya ini gambar-gambarnya nih ya. Ini gambar-gambar yang tadi ada dalam soal. Ini sudah ada semua. Jadi nggak usah khawatir soalnya hilang. Oke. Berikutnya. Oke, kalau sudah Bapak Ibu, langkah selanjutnya kita masuk ke dalam LMS kita. Oke, kita masuk ke LMS kita Bapak Ibu. Pada saat Bapak Ibu ingin memasukkan soal, ya, di sini saya masuk ke dalam kelas 9. Kemudian kita taruh di sini. Ini contoh ya, contoh. Bila mana Bapak Ibu pada saat pembuatan soal hanya ingin menaruhkan ke dalam bank soal saja, tidak ada soal yang dibuat nanti ya, ini tetap kita harus masukkan ke dalam topiknya dulu, soal dulu. Oke, di sini misalnya kita klik pada bagian soal. Di sini Bapak Ibu, kita harus turn editing on dulu. Turn editing on. Kemudian di sini ada add an activity or resource. Kita pilih yang quiz. Kita buat wadahnya dulu Bapak Ibu ya. Ini boleh klik 2 kali di quiz ini teksnya, atau di add. Klik pada bagian add ini. Sama saja. Di sini kita tulis soal TO 1 matematika. Oke. Untuk deskripsi bisa kita berikan misalnya gambar. Ya, gambar-gambarnya boleh kita masukkan untuk deskripsi. Boleh juga misalnya Bapak Ibu mau menuliskan SKKD-nya. Ini bebas. Oke. Di sini saya akan masukkan gambar, jadi ada semacam cop gitu ya. Description not necessary, jadi dicentang aja. Misalnya di sini terlalu besar gambarnya Bapak Ibu, ini kita rubah, misalnya ukurannya 300. Ini secara otomatis menyesuaikan, karena yang kita centang adalah auto size. Kemudian save image. Untuk waktu, di sini kita klik enable terlebih dahulu, open the quiz ini. Jadi quiz ini akan dimulai kapan? Katakanlah tanggal 23 Februari. Jam berapa? Nah, di sini kita tulis jam 8. Oke, ini seperti yang kemarin sudah saya buatkan video tutorialnya, tapi menggunakan Blackboard Test Generator. Kemudian di sini juga
kapan berakhirnya? Berakhirnya itu misalnya jam 9.45. Jadi 105 menit ya Bapak Ibu ya. Dari jam 8 sampai jam 9.45. Oke, di sini time limitnya ada nggak batas waktu untuk mengerjakan? Misalkan ada, katakanlah selama 105 menit ya, kita akan berikan kepada anak-anak. Bagaimana jika nanti ada anak-anak yang terkendala kemudian minta waktu? Nah, itu tekniknya adalah pada saat pengerjaan nanti kita akan buat aturan baru Bapak Ibu di dalam pengerjaan, yaitu di view all themes nanti. Kemudian untuk grade ini rata-rata atau KKM, ketuntasan minimumnya berapa? Kita berikan 75 di sini. Kemudian berapa kali siswa dapat mengerjakan? Kita buat di sini misalnya 2 kali. Kemudian layoutnya. Layout ini tujuannya adalah pada saat siswa mengerjakan berapa banyak jumlah soal yang terpampang di dalam satu halaman. Di sini karena ada 40 soal, saya akan buat 5. Jadi nanti siswa akan mengerjakan sebanyak 40 dibagi 5. Berarti ada 9, sekitar 8 halaman yang akan terbuka pada saat mengerjakan nanti. Kemudian untuk yang bagian ini kita tidak usah. Nah, pada saat ini apakah nilai akan ditampilkan atau tidak? Nah, di sini klik yang bagian mana Bapak Ibu? Ya. Apakah ketika anak sudah menyelesaikan dia akan menampilkan soal-soalnya, kita klik. Kemudian berapa jawaban yang benar? Hanya jawaban yang benar saja atau keseluruhan hasil dari dia akan mengetahui berapa jumlah nilainya di sini Bapak Ibu ya. Kemudian pada saat mengerjakan soal itu akan tetap tampil atau tidak. Nah, ini pada bagian ini Bapak Ibu. Yang letter while the quiz is still open. Oke, kalau tidak ada yang dicentang, kita klik save and display. Untuk tempat atau wadah sudah di sini berarti sudah ada yang sama, berarti soal TO1 mat contoh. Oke, kita bisa klik ini display ya biar bisa keluar. Kemudian ada lagi di sini. Oke, di sini ada yang salah. Ini tanggal dan untuk close soalnya, jadi berakhirnya soal yang dikerjakan tetap tanggal yang sama ya, jadi 23, ini 23 juga. Oke, ini kita pilih 23, jadi untuk kuis dikerjakan tanggal 23 jam 8, kemudian kuis akan ditutup tanggal 23 jam 9.45. Ini harus sama, mungkin ini yang harus diperhatikan ya. Kemudian next, save and display. Untuk soal yang tadi Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu masukkan, yang kita buat di exam view tadi, klik pada bagian gearnya ini, kemudian kita import, sama seperti bentuk soal yang pakai blackboard kemarin. Kita pilih yang blackboard, tadi kan kita ekspor dari
view exam view test generatornya yang pakai Blackboard versi 7, ini nggak ada masalah, kita klik pada bagian ini. Kemudian kita pilih choose file, lokasi di mana soal kita yang tadi kita simpan. Oke. Nah, tadi bentuknya adalah sheet Bapak Ibu ya. Ingat ya yang tadi yang ya ini soal TO1 math contoh. Kita klik 2 kali, kemudian kita drag ke bawah, upload this file. Sampai di sini kita tunggu prosesnya. Kemudian kita import. Oke, sampai di sini Bapak Ibu, ini sudah selesai. Jadi misalkan Bapak Ibu mau melihat soal, ya nanti kita klik ke bagian continue. Nah, ini baru kita bisa lihat soal. Oke. Soal ini sudah diacak ya Bapak Ibu ya. Jadi bentuknya sudah diacak. Nih. Ini soalnya. Soal-soalnya sudah ada. Ini tadi soal esai. Soal esai. Kemudian ini bentuk soal-soal yang ada gambarnya Bapak Ibu. Nah, bentuknya seperti ini. Oke, kalau sudah, ini sudah masuk ke dalam bank soal kita. Untuk bentuk yang lain nanti kita akan mengerjakannya di dalam soal. Ini kan bank soal nih Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat di bagian menu ini kita sudah masuk ke bank soal dan soalnya. Ini sudah masuk ke dalam LMS kita. Kemudian kita klik pada bagian soal TO1, tempat yang pertama. Bagaimana cara memasukkan soal yang tadi kita buat? Nah, di sini kita edit quiz. Tadi kan sudah kita buat nih wadahnya, tanggalnya sudah berapa kali siswa dapat mengerjakan, kemudian waktunya berapa lama. Kemudian kita edit quiz. Pada saat kita edit quiz, di sini ada add. Nah, ini boleh Bapak Ibu shuffle. Jadi setiap soal, setiap anak itu tidak akan sama. Maksimum grade-nya adalah 100. Oke, kita simpan nanti. Kemudian kita add di sini. Nah, di sini kita pilih adalah from question bank. Jadi yang dari bank soal kita, dan kita pilih soal TO1 math contoh. Kemudian diklik pada bagian yang ini Bapak Ibu. Yang dicentang semua ya. Pada bagian ini select question for book action. Jadi kita akan masukkan semuanya aja soalnya. Kemudian add select question to the quiz. Oke, sampai di sini kita sudah selesai membuat soal ke dalam LMS. Bapak Ibu, bila mana Bapak Ibu mau merubah, kemudian mau menambahkan, nah di sini tempatnya. Bila mau berubah, kita tinggal klik pada bagian gear. Ini merubah soal. Ini jawabannya seperti ini, informasi headernya. Kemudian kita simpan. Kalau sudah dirubah, untuk menambahkan kita klik pada bagian add. Untuk menambahkan yang manual, a new question, sama seperti Bapak Ibu ketika membuat soal pada pelatihan pertama. Apakah ini mau true or false, atau menjodohkan, atau jawaban singkat dan sebagainya. Ini langsung dari LMS.
Bagaimana cara kita mengetahui hasilnya? Nah, kita kembali ke sebelumnya kita klik pada bagian shuffle, kemudian ini 100, kemudian kita simpan aja Bapak Ibu ya, save. Ini nilainya dengan sendirinya Bapak Ibu. Jadi totalnya nanti akan ditotal oleh sistem bila Bapak Ibu punya soal 41 dibagi 100. Nah, ini setiap soalnya dapatnya sekian. Oke, kita klik pada bagian soal TO1. Kembali lagi ke menu pertama ini. Nah, di sini satu buttonnya sudah tidak ada karena kita sudah mengedit quiz, memasukkan soal. Nah, sekarang kita lihat soalnya, preview quiz now. Karena ini tadi dimaksudkan untuk tanggal 23, maka kalau kita sebagai guru kita dapat melihat ini. Kalau anak-anak tidak bisa Bapak Ibu, jangan khawatir. Karena tadi layoutnya adalah satu halaman 5 soal, maka di sini 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ya, di sini. Oke, kemudian pada tahap terakhir next. Dan sampai seterusnya. Oke, kalau sudah finish. Untuk soal ini supaya tidak bisa dilihat siswa kita, langkahnya adalah di sini pada bagian edit, klik pada bagian icon mata ini hide. Jadi soal ini kita tutup. Jadi anak-anak tidak melihat soal ini. Nah, sekarang bagaimana pada saat anak-anak mengerjakan ya, kemudian pada saat mengerjakan ada yang trouble Bapak Ibu, entah kendala jaringan, entah itu trouble di HP-nya atau laptopnya. Nah, pada saat mengerjakan mereka memberitahu ke kita lihat namanya siapa di sini, kemudian kita centang. Pada bagian ini kita bisa mengulang regret select item ya, kita klik oke. Kemudian di sini kita klik pada regret select item, kita ulang lagi grade-nya. Nah, kemudian continue. Biarkan siswa tersebut kita suruh ulang lagi dari awal ya, tentunya dengan catatan dia sudah mengerjakan dan menuliskan jawaban-jawaban yang soal yang sudah dia kerjakan di awal tadi. Demikian Bapak Ibu, begitu untuk LMS-nya pada saat memasukkan soal, kemudian pada saat siswa mengerjakan pada hari itu, ini kita bisa klik pada bagian ini, kita centang. Kemudian anak itu akan kita hilangkan dulu jawabannya. Nah, kemudian continue, kemudian anak itu harus mengulang kembali. Oke, terima kasih. Selamat mencoba. Oke, untuk hasil kita pilih pada bagian grade di sini. Kita akan melihat hasilnya, grade. Kemudian kita ekspor. Nah, yang kita ambil tugasnya apa aja? Apakah presensi, tugas, soal. Nah, ini Bapak Ibu bisa centang nih. Jadi total keseluruhan yang telah kita berikan kepada siswa kita apa aja di sini. Ya, kita ambil yang mana dulu nih? Nih, ya, presensi, tugas website atau yang lainnya, kemudian download. Nah, inilah hasil bentuk dari tugas yang sudah kita berikan. Untuk presensi, nah ini, kemudian tugasnya yang pertama, kemudian penilaian hariannya, kemudian di sini ada tugas kolaborasinya lagi. Ini belum dikerjakan karena belum berakhir.
disinilah kita bisa melihat bahwa anak-anak ini ada yang tidak mengerjakan, kan akan kita tanya kenapa kok belum mengerjakan ulangannya. Oke, terima kasih, selamat mencoba, salam sehat selalu, salam kreativitas.